Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Firas dengan NIM 2505181062. Saya merupakan mahasiswi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1B, jurusan Teknik Komputer dan Informatika di Politeknik Negeri Medan. Jadi hari ini saya akan membuat program menghitung bangun ruang menggunakan C++. Jadi bangun ruang yang akan saya hitung yaitu yang pertama volume kubus, yang kedua volume balok, dan yang ketiga volume tabung. Jadi langsung saja kita buat programnya. Nah, di sini saya menggunakan web yaitu programmis.com. Nah, web ini bisa diakses melalui handphone ya teman-teman jika kalian belum memiliki laptop. Jadi ini sangat fleksibel. Sini pun bahasanya cukup lengkap. Jadi kita menggunakan C++. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Memang template. Nah, baris atas ini ada komentar. Komentar ini fungsinya untuk memberi informasi ya teman-teman. Tanda komentar tuh tanda strip 2 kali. Nah, ini opsional ya teman-teman, jika kalian mau pakai atau tidak itu tidak akan berpengaruh kepada program yang akan kita run, nggak akan error. Tapi sini kita buat aja menghitung volume kubus. Nah, di baris kedua ada pagar include dan iostream. Ini wajib ada di sini, jika tidak nanti akan error outputnya. Nah, iostream ini input output stream. Ini fungsinya untuk memasukkan program kita variabel yang ada di sini. Nah, di sini ada int main dan di sini ada tanda kurung kurawal di awal dan di akhir ini. Ini fungsinya yang di awal untuk sebagai tanda kita memulai programnya dan ini di akhir untuk mengakhiri programnya. Ini kita hapus saja. Oh ya, di sini saya akan buat using namespace std. Nah, ini fungsinya untuk biar di bawah sini kita tidak menggunakan std lagi, jadi lebih simple tampilannya. Jadi sini kita tidak perlu memakai std lagi, langsung ke cout. Sini buat integer a. Jadi yang pertama ini saya membuat volume kubus. Rumus dari volume kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi. Jadi ini bisa integer s kita buat. Nah, setiap akhir dari ini kita pakai tanda titik koma. Lalu lanjut cout. Nah, cout ini fungsinya untuk mencetak atau menampilkan variabel yang ada di dalam sini, teman-teman. Nah, habis cout ini ada tanda kurung 2 kali. Lalu kita masukkan wajib ada ini tanda petik di awal dan di akhir. Dia otomatis teman-teman kalau kita ketik tanda petik. Lihat. Nah, kan? Jadi di sini kita ketik, masukkan sisi. Oke, sama dengan.
pakai tanda titik koma. Lalu kita enter cin. Nah, cin ini fungsinya untuk memasukkan nilai dan tandanya terbalik dari cout. Cin S. Lalu enter cout. Hasil volume kubus sama dengan sini kita pakai tanda titik koma. Volume kubus. Dan kita panggil si integer S-nya ini, kita panggil rumusnya. S kali S kali S. Jangan lupa titik komanya ya teman-teman. Coba kita run. Oh, error karena ini terhapus tadi teman-teman. Oke. Nah, di outputnya sudah tertampil masukkan sisi. Jadi program yang saya buat ini kita bisa masukkan nilainya seberapa pun, terserah kalian. Kita masukkan berapa ya? 12. Enter. Nah, di sini sudah tertampil hasil volume kubusnya adalah 1728. Karena rumus dari volume kubus tersebut adalah sisi kali sisi kali sisi. Jadi otomatis sisinya tuh 12, 12-nya tuh dikali sebanyak 3 kali. 12 kali 12 kali 12. Hasilnya 1728. Oke. Next, kita lanjut yang kedua, yaitu menghitung volume balok. Ini kita refresh aja ya teman-teman. Nah, yang ini sudah selesai ya, menghitung volume kubus. Kita lanjut menghitung volume balok. Nah, tampilannya sama seperti tadi. Kita masukkan menghitung volume balok. Integer. Ya, volume balok ini rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kita umpamakan aja panjang itu A, lebar itu B, tinggi itu C. Titik koma. Oh ya, lupa masukkan using namespace-nya. Kita masukkan using namespace std titik koma. Oke. Sama seperti tadi, cout masukkan panjang sama dengan titik koma. Enter, cin A. Jadi panjangnya itu A. Lalu kita masukkan cout
and line. Oh ya teman-teman, jadi untuk membuat paragraf baru, kita bisa menggunakan rumus and line, atau bisa seperti ini. Tanda maaf teman, saya lupa. Oh, terbalik ternyata. Ininya terbalik, bukan ini. Mana ya? Oh, nih. N. Untuk membuat garis baru bisa menggunakan n-line atau strip terbalik n. Tapi di sini saya mau lanjutkan kalimatnya di sini. Jadi kita tidak usah memakai tanda titik koma dulu. Kita langsung aja buat masukkan lebar. Jangan lupa titik komanya ya teman-teman. Enter, in, B, titik koma. Enter, out. Nah, kita coba pakai n-line ya teman-teman. Out n-line, masukkan tinggi. Sama dengan, jangan lupa titik komanya. Lalu enter lagi buat in, C. Enter, kita buat out. Hasil volume balok sama dengan titik koma. Oh enggak, sama dengan, kita langsung panggil aja rumusnya, si integer a, b, c ini kita masukkan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan, jadi panjang itu a, dikali lebar itu b, dan dikali tinggi itu si c. A kali b kali c. Oke, jangan lupa titik komanya. Dan return 0. Ini fungsinya untuk mengembalikan nilai jika yang kita masukkan ini berbentuk desimal. Jadi gak apa-apa, kita buat aja. Coba kita run. Oh, ini double. Sorry teman. Kita coba. Nah, panjangnya bisa kita ketik sesuai yang kita mau, berapa. Contoh 10, enter. Masukkan lebarnya 9, enter. Tingginya 8, enter. Nah, jadi hasil volume baloknya 720. Jadi sudah selesai yang kedua, yaitu menghitung volume balok. Selanjutnya, lanjut ke, kita refresh saja. Lanjut menghitung volume tabung. Komentar. Menghitung volume tabung. Integer min. Enter.
Oh ya, using namespace. Using namespace std titik koma. Masukkan ya. Sebelumnya jadi volume tabung ini rumusnya Pi kali A Pi kali A pangkat 2 dikali B. Jadi A ini maksudnya jari-jari dan B ini maksudnya tingginya. Jadi Pi kali R pangkat 2 kali T. Yang untuk tabung karena dia menggunakan Pi, jadi kita pakai di sini float Pi sama dengan 3,14. Nah, 3,14 ini kan berbentuk desimal, jadi kita menggunakan float. Terus buat integer. Jadi kita umpamakan aja si jari-jari itu A dan tingginya itu B. Si out masukkan nilai Pi sama dengan baru si in Pi titik koma enter si out and line masukkan jari-jari. Lanjut si in A. Enter si out and line masukkan tinggi sama dengan ini sama dengannya lupa, sama dengan, jangan lupa titik koma, lalu si in B titik koma, lalu si out lagi, si out tanda petik hasil volume tabung sama dengan kita panggil rumusnya Pi kali A kali B. Karena di sini kita buat A sama B, jadi sini juga kita panggil A sama B. Nggak boleh R atau T. Karena tadi kita menggunakan perumpamaan A dan B. Titik koma. Nah, di sini kita wajib menggunakan return 0 ya, teman-teman. Karena kita menggunakan nilai desimal. Coba kita run.
error. Sabar kita cari di mana salahnya. Titik koma. Nah, sudah bisa. Berarti sini manual lagi kita ketik 3,14. Enter. Jari-jarinya kita buat 10. Tingginya terserah mau 7. Nah, jadi hasil volume tabungnya yaitu 219,8. Jadi coding kita berhasil. Oke, segitu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.